Halo Sobat Kampus, halo juga Sobat Belajar. Kali ini ada pembahasan yang cukup menarik dari isu yang tengah viral, yakni tentang pagar laut misterius. Sebagian dari kita mungkin mengikuti isu ini, atau sebagian dari kita juga tidak peduli dengan isu ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan isu pagar laut misterius ini apa sih? Pada mulanya, viral di media sosial tentang pagar laut misterius yang dibuat dari bambu-bambu yang berdiri di sepanjang laut pantai utara daerah Tangerang dan Subang. Nah, setelah viralnya video ini, banyak netizen yang akhirnya saling berkomunikasi melalui komentar. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Siapa yang membuat pagar ini? Apakah memang benar pagar ini itu buatan masyarakat setempat? Ternyata setelah adanya beberapa komentar, beberapa tanggapan, masyarakat tidak terlibat dalam pembangunan pagar laut ini. Lantas, apakah pagar laut ini merupakan salah satu strategi pemerintahan untuk mengatasi suatu hal? Atau justru strategi pemerintahan untuk menciptakan inovasi dalam industri laut di Indonesia? Nah, isu ini lalu mencuat dan menjadi salah satu isu yang didiskusikan melalui berbagai forum diskusi termasuk melalui tayangan ILC. Nah, hal yang cukup menarik yang saya lihat dari tayangan ILC yang ditayangkan melalui kanal YouTube TV One dalam catatan demokrasi tanggal 14 Januari 2025 adalah pernyataan salah satu akademisi atau mantan akademisi yang menyatakan bahwa beliau sudah melakukan penelitian dengan metode sampling random. Nah, apa yang menarik dari pernyataan ini adalah lawan bicaranya, yakni Pak K, merasa dirinya tidak terwakili dari apa yang telah dilakukan, dari apa yang telah dilakukan oleh peneliti atau akademisi ini. Lantas, hal inilah yang menurut saya cukup menarik untuk dibahas mengenai metode pengumpulan data dan juga teknik untuk menentukan data yang valid dan kredibel. Perlu diketahui sebelumnya bahwa penelitian yang dilakukan untuk menggali data atau mencari informasi yang pada akhirnya dipublikasikan harus memiliki kekuatan data yang cukup kuat serta memberikan manfaat bagi semua pihak, salah satunya adalah masyarakat. Lantas, kenapa penelitian dari salah satu akademisi, sebut saja Mas S ini, tidak mewakili salah satu nelayan yang disebut Pak K? Padahal Pak K juga salah satu warga atau masyarakat lokal yang merasa dirinya terdampak dari adanya pagar laut misterius. Nah, inilah yang harus diketahui oleh peneliti, bahwa menentukan sampel penelitian itu harus sangat cermat. Apalagi ketika penelitian ini berhubungan langsung dengan masyarakat. Kita langsung bahas saja, apa sih yang sebenarnya harus dilakukan agar penelitian ini kredibel dan valid, serta tidak berdampak buruk bagi masyarakat atau subjek atau objek penelitian peneliti. Maka dalam random sampling ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah mengenai populasi. Populasi dalam penelitian, terutama dalam penelitian untuk pengukuran atau penelitian kuantitatif, sangatlah penting. Populasi ini adalah seluruh atau generalisasi dari subjek atau objek penelitian kita. Nah, populasi ini biasanya itu lebih besar. Nah, untuk meningkatkan kualitas serta kapasitas peneliti untuk meneliti lebih dalam serta menurunkan derajat error, maka ditentukanlah sampel. Oleh karena itu, ada pertanyaan, apakah penelitian yang dilakukan Mas S ini sesuai dengan jumlah populasi yang ada pada wilayah-wilayah yang terdampak dari pagar laut? Kalau memang belum sesuai, maka penelitian harus dilakukan kembali. Nah, kesesuaian ini didasarkan pada jumlah populasi. Nah, jumlah populasi dapat diakses di mana? Mungkin data BPS, atau data kelurahan setempat, atau data kecamatan setempat, atau memang kalau benar-benar nggak ada nih data populasi, maka kita harus menggunakan rumus lainnya, yakni rumus Lemschew. Nah, rumus Lemschew pun kita harus mengestimasi
berapa sebenarnya populasi maksimal yang sekiranya memang terdampak pagar laut. Nah, oleh karena itu kita harus pahami bahwa populasi itu sangat penting, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman seperti yang terjadi antara Mas S dan Pak K. Lantas, kalau memang populasinya sudah ditemukan atau populasinya sudah ada, gimana cara menentukannya? Nah, cara menentukannya kita bisa pakai rumus Slovin atau rumus Taro-Yamane dengan derajat error yang bisa kita perkecil atau perbesar, mempertimbangkan adanya kepentingan, adanya perubahan data, adanya hal-hal lain yang mungkin dapat mempengaruhi kualitas data. Nah, rumus ini bisa diakses di banyak buku atau melalui jurnal-jurnal yang dipublikasikan di internet. Yang kedua, mengenai rumus Lemschio tadi juga sama. Kita bisa mengestimasi berapa populasi tertinggi, berapa derajat error yang mau kita gunakan. Nah, setelah itu muncullah sampel penelitian yang kita harus penuhi. Lantas, selain rumus-rumus itu, apakah ada lagi teknik lainnya? Tentu ada. Apabila memang peneliti tidak ingin melakukan penelitian yang mengisi data-data atau mencari sampel penelitian sebegitu banyaknya, maka peneliti dapat melakukan penelitian secara kualitatif. Misalnya dengan mengumpulkan informan berdasarkan teknik snowball, di mana peneliti dapat memilih salah satu informan yang memang dia memiliki informasi tentang pagar laut atau informasi tentang nelayan atau kehidupan di pesisir pantai itu seperti apa. Setelah itu minta arahkan ke siapa-siapa aja yang di sana itu terlibat secara langsung dengan kehidupan laut di sana. Sehingga terjadi korelasi antara top manajemen, tingkatan paling tinggi dalam jabatan hingga tingkatan terendah, baik itu masyarakat atau warga pendatang, seperti itu. Atau enggak gitu, bisa menghubungi seluruh pihak yang memang terlibat dalam kegiatan nelayan, dalam pembuatan pagar laut, dalam forum diskusi atau VGD. Sehingga diketahui benang merah yang menghubungkan siapa sih sebenarnya dan apa sih tujuannya pagar laut itu dibangun akan terpecahkan. Seperti itu. Banyak sekali teknik yang dapat digunakan oleh peneliti dalam meneliti suatu hal atau objek mengenai isu-isu yang semacam ini. Hanya saja peneliti harus peka apa, rumus apa, atau teknik apa yang harus digunakan. Tidak semua teknik dapat digunakan dalam konteks tertentu, dan tidak semua konteks harus menggunakan teknik yang sama. Jadi, harus ada kepekaan dan juga kapasitas peneliti untuk memahami objek dan subjek penelitiannya seperti apa.